أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan biografi atau kisah perjalanan hidup Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardah, Amirul Mukminin, Khalifatur Rasyidin yang keempat. Ya. Nah, kita kemarin selesai di Perang Siffin. Jadi masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini adalah fase ujian berat bagi umat Islam. Pasalnya puluhan ribu jiwa terengut karena perang saudara di Perang Siffin itu. Ya. Perang antara kelompok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menjabat sebagai khalifah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjabat sebagai gubernur Syam atau Syria. Kita ketahui mulanya Muawiyah minta kepada Khalifah Ali untuk nuntut balas atas pembunuhan Utsman bin Affan. Jadi kita masih silsilah nih, ya, efek dari pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sebelum Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini mengabulkan permintaan dari Muawiyah mengusut tuntas bahkan menuntut balas pembunuhan Utsman, maka Muawiyah radhiyallahu an bersama seluruh penduduk Syam, Syria, tidak akan membaiat Ali sebagai khalifah. Jadi sebelum dituntut balas kami nggak mau berbaiat. Baiat itu apa? Sumpah setia. Kami nggak mau sebelum diusut tuntas pembunuhan ini dan dieksekusi bagi pembunuh Utsman bin Affan dan semua yang terlibat di dalamnya. Jadi di satu sisi Muawiyah nggak mau berbaiat sebelum Ali mengusut tuntas pembunuh Utsman. Di sisi lain, keengganan Muawiyah untuk berbaiat itu dinilai sebagai pembangkangan oleh Ali bin Abi Thalib, pemerintah yang sah. Dan kedua belah pihak nih kayak nggak mau kompromi, deadlock, ngotot dengan pendapatnya masing-masing, sampai meletuslah Perang Siffin yang kemarin kita ceritakan itu. Pasukan Ali 120.000 orang, pasukan Muawiyah 90.000 pasukan tentara bentrok. Tahun 37 setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 hari berturut-turut. Yaumul Arbi'a, Yaumul Khamis, wa Yaumul Jumu'ah. Yaumul hari Rabu, Kamis, sampai hari Jumat.
Sehingga korban yang tewas dari kedua belah pihak itu sampai dalam beberapa riwayat diceritakan 70.000 orang dalam 3 hari. Ya Allah. 45.000 pasukan dari Syam, pasukan Muawiyah, sisanya yang 25.000 dari pasukannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hingga kemudian menyadari banyaknya korban, pihak Muawiyah menginisiasi untuk berdamai. Muncullah gagasan untuk ngangkat mushaf sebagai lambang simbol perdamaian. Jadi ngangkat Quran. Harapannya perangnya udah selesai saja supaya nggak ada korban berjatuhan lagi. Itu idenya Amr bin As radhiyallahu taala anhu arda. Yang kemudian nanti disepakati ya untuk adanya tahkim atau arbitrase. Kesepakatan. Jadi gagasan arbitrase ini bukan yang pertama kali, karena sebelumnya terjadi di Perang Jamal yang kita sudah bahas sebelumnya antara Ali bin Abi Thalib dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nanti masing-masing pada saat arbitrase itu ngutus. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ngutus Abu Musa al-Ash'ari, ini sahabat Rasul juga radhiyallahu anhu. Sementara pihak Muawiyah diutuslah sahabat Amr bin As yang memang jago sekali dalam urusan negosiasi. Dalam urusan lobby-lobby ya pakarnya sudah Amr bin As. Kedua perwakilan ini disumpah agar bisa benar-benar amanah dalam tugas itu. Tapi sayang seribu sayang, praktek tahkim perdamaian ini ternyata nggak maksimal, Pak. Ketentuannya masih ambigu, masih bias gitu. Jadi belum menyelesaikan masalah. Abu Musa al-Ash'ari dari pihak Sayyidina Ali juga Amr bin As dari pihak Muawiyah ini kurang tepat ngambil keputusan akhir. Karena mereka hanya bahas soal kekhalifahan dengan keputusan mencopot Sayyidina Ali sebagai khalifah dan mencopot Muawiyah sebagai gubernur. Jadi itu masa-masa kekosongan, itu aja akhirnya. Jadi ambigu, itu bias. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib kayaknya juga nggak puas dengan keputusan itu. Bahkan beliau menganggap beliau sebagai korban kalau begini. Ya. Walhasil konflik nggak mereda. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menginstruksikan pasukannya untuk kembali menyerang Syam, Muawiyah. Tapi pasukan Sayyidina Ali ini terpecah saat itu gara-gara proses tahkim. Ya. Jadi proses tahkim itu sebagian yang dulunya loyal kepada Ali bin Abi Thalib ngerasa kenapa kita mau menang malah akhirnya diselesaikan perang itu. Jadi mereka kayak nggak nerima. Sementara sudah banyak korban yang berjatuhan, ya udah selesaikan saja. Sementara Sayyidina Ali berpendapat tidak layak ada korban-korban berikutnya dari kalangan kaum muslimin gara-gara perang saudara ini. Siapa yang pengen perang saudara? Muslim sama muslim. Itu pertimbangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kenapa mengiyakan arbitrase tadi. Tapi sebagian orang udah keburu kecewa dan jumlahnya nggak sedikit, Pak. Konon sampai 12.000 orang. Mereka yang memisahkan diri inilah disebut sebagai Haruriyah. Karena mereka tinggal di sebuah tempat namanya Harurah. Jadi disebutnya Haruriyah. Dan mereka menyatakan kami keluar dari barisan Ali, tidak juga dengan barisannya Muawiyah. Keluar dalam bahasa Arab kharaja. Sehingga orang-orang yang keluar ini disebut juga sebagai Khawarij. Jadi asal muasalnya Khawarij ini terbentuk karena dinamika politik awalnya itu. Tapi belakangan malah ngerembet-rembet dalam urusan teologis keyakinan. Padahal awalnya ya karena dinamika politik tadi. Begitu. Solidaritas sudah mulai retak. Sebagian orang memang menyetujui praktek tahkim.
Tapi sebagian lagi menyatakan ini aib betul ini tahkim ini. Karena mereka menganggap tahkim ini akal-akalan manusia, membuat hukum baru tidak bersandar kepada hukum Allah menurut pandangan mereka. Ini buat-buat nih hukum nih. Padahal inil hukma illa lillah. Hukum itu harusnya cuma diambil dari hukum Allah. Nah, ini manusia ngakal-ngakalin, pakai nerima lagi itu tawaran dari Muawiyah, kecewa mereka. Khawarij bukan hanya nggak setuju dengan tahkim tadi itu, perdamaian tuh, bukan hanya nggak setuju, tapi juga kafaral muslimun, ya kafaral muslimin, mereka mengkafirkan umat Islam yang tidak sependapat dengan mereka. Itu efek parahnya itu. Jadi bukan cuma nggak setuju sama praktek tahkim itu, akhirnya yang nggak sesuai dengan mereka tuh mereka kafirkan karena menganggap orang-orang ini ridho untuk tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya. Terus lebih jauh lagi, mereka mendeklarasikan pembangkangan terhadap pemerintah yang sah, pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dideklarasikan sama mereka. Terus mereka bikin pemerintahan sendiri. Ada pemimpinnya, ada panglima perangnya, Abdullah bin Al-Aqwa al-Yashkuri. Itu sebagai imam sholatnya. Udah dibentuk sama mereka. Totalnya lebih dari 12.000. Banyak sekali. Karena nggak puas tadi. Bikin pemberontakan. Ya, menyebar ketakutan. Pokoknya yang udah nggak sefikroh lagi, bunuh. Bahkan ada salah satu sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Khabbab bin Arad, ya, putranya Khabbab bin Arad, itu ada juga lagi jalan sama istrinya sedang hamil itu, begitu tahu ada di pihak Sayyidina Ali dibunuh itu. Sahabat dibunuh, Allahu Akbar. Karena nganggap pokoknya ya nggak sama-sama mereka pembangkang menurut mereka dan halal darahnya. Praktek-praktek kayak begini ini serem pemikirannya. Pokoknya kalau nggak sama bukan dari kami, kalau nggak sama bukan golongan kami, kalau nggak sama berarti kafir, itu lebih parah lagi. Kalau kafir halal darahnya, itu puncaknya. Tapi bibit-bibitnya itu nggak sama dengan pendapat kami, salah pokoknya, gitu. Sementara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pasukan muslimnya yang masih tersisa membersamai beliau itu awalnya pengen melanjutin perang melawan Muawiyah, tapi karena ngelihat kekacauan itu Sayyidina Ali memutuskan untuk ngurusin masalah Khawarij dulu. Jadi awalnya udah cara yang baik ya, dengan diplomasi, dengan negosiasi, sampai diutus sahabat Nabi SAW Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ardoh. Jadi Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini salah satu yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, diutus sama Sayyidina Ali. Coba datangi Khawarij itu, luruskan mereka. Dan ini inisiasi langsung dari Abdullah ibnu Abbas. Dalam sebuah hadis ya, diceritakan dari An Zumail Simak Al-Hanafi rahimahullah qal, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berceritalah kepada kami, lama kharajatil haruriyah ijtama'u fi darin wa hum sittatu alafin. Jadi kaum Haruriyah pemberontak ini berkumpul di suatu daerah berjumlah 6.000 orang. Ataitu Aliyan, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, saya datangi Ali. Fakultu, saya katakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Amiral Mu'minin, abrid bizzahar, la'alli ukallimu haula. Datang sama Sayyidina Ali, ini menjelang sholat zuhur. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu, tolong tahan dulu sholat zuhurnya, mundurin dikit karena saya masih pengen sholat jemaah.
Saya pengen datengin dulu orang-orang Khawarij ini, Haruriyah. Saya pengen ngomong baik-baik sama mereka. Ali berkata, "Qala inni akhafu alaik." Saya khawatir kalau kamu datengin mereka terkenapa-napa. Nah, mereka tuh beringas sekali. Dianggap nggak sesuai, bunuh. Dianggap nggak sependapat, sikat. Begitu pola pikirnya. Saya khawatir. Tapi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, kalla, udah tenang aja, nggak perlu khawatir. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas datang kepada orang-orang Khawarij dengan pakaian terbaik, seolah betul menghargai orang-orang Khawarij ini. Datang dengan pakaian terbaiknya. Terus kemudian ketika sudah bertemu, itu di tengah hari, ya, fasallamtu alaihim, saya ngucapin salam kepada mereka. Faqalu marhaban bika ya Ibnu Abbas, selamat datang Ibnu Abbas. Terus disindir tuh Ibnu Abbas, fama hadhil hullah, apa-apaan, pakai baju kayak begini bagus-bagus, nggak Rasul banget sih gitu. Sahabat digituin, sahabat yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makmuman, bahkan di sepertiga malam tuh membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibilang nggak Rasul banget sih, nggak nyunah banget. Sahabat, ya Allah, bukannya perkara sunnah bukan sunnah, ini keminiman pengetahuan mereka. Cuman mereka terlalu jumawa dan terlalu sombong. Ngapain pakai pakaian kayak begini? Pakaian mewah. Begitulah kurang lebih. Saat itu dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Indah sekali jawabannya. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas gini. Ma ta'ibuna alayya. Laqad ra'aitu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakunu minal hulal. Kata Abdullah bin Abbas, kalian mencela saya. Sungguh aku telah melihat pakaian terbagus yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih bagus dari ini. Cuman kalian nggak tahu gitu. Sok tahu kalian itu, lalu bahasa kasarnya begitu. Kalian nggak tahu aja, Rasul pernah pakai pakaian bagus kayak begini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalian harus tahu, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Dalam surah Al-A'raf ayat 32. Siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Dia berikan untuk hamba-hambanya? Siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik? Jadi boleh-boleh aja. Kalian terlalu prematur untuk membuat sebuah produk hukum terus berfatwa. Padahal maklumat kalian belum sampai gitu. Kalau mereka ngerasanya udah bener aja, seolah-olah paling tahu gitu. Terus kemudian orang-orang Khawarij nanya sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Fama jaa bika?" Apa yang datang ke sini? Qultu, aku katakan, ataitukum min indi sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal ansar liuballighukum ma yaquluna al muhajirun wal ansar. Aku datang kepadamu sebagai utusan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang muhajirin, orang ansor, saya mewakili mereka untuk menyampaikan perkataan mereka. Saya kasih tahu, wahum a'lamu bil wahyi minkum. Ini orang-orang yang mengutus saya, orang-orang yang lebih paham wahyu ketimbang kalian. Mereka tuh sahabat-sahabat Nabi yang selalu membersamai Nabi. Mereka lah yang paling paham tentang wahyu daripada kalian. Mereka yang paling paham tentang Al-Quran ketimbang kalian. Walaupun kalian banyak baca Quran, loh kalian kan nggak sezaman sama Nabi. Saya diutus sama sahabat-sahabat yang dulu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Abdullah bin Abbas ini retorikanya bagus sekali. Dan saya mau kasih tahu, tidak ada satupun dari kalangan sahabat yang berada di pihak kalian. Kalau bahasa kita nih, mbok ya sadar itu loh.
Yang kalian paham itu bukan pemahaman para sahabat. Kalian seolah-olah paling benar, tapi buktinya nggak ada satupun sahabat di kalangan kalian. Satu pun nggak ada, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sindiran sebenarnya. Sebagian udah mulai terperanjat, nyadar. Loh, iya juga. Terus kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, akhbiruni madza naqamtum ala ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sihri. Kasih tahu, sebenarnya kalian kenapa sih sama sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib yang juga menantunya Rasul. Jadi ini retorikanya Abdullah bin Abbas ya, ngasih tahu yang kalian celak tuh adalah sepupunya Rasul. Yang kalian celak itu mantunya Rasul. Mbok ya sadar itu loh. Kenapa kalian mencela? Ada masalah apa? Ini orang-orang yang nangkep sinyal itu udah mulai goyang, udah mulai tersadarkan. Ada 3 perkara. Qalu salasan. Ada 3 yang bikin kami ini berseberangan dengan Ali bin Abi Thalib. 3 hal. Wa ma hunna, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apa aja yang 3 itu? Qalu, mereka mengatakan, amma ihdahunna, yang pertama, Ali bin Abi Thalib ini menjadikan manusia sebagai hukum dalam urusan agama. Padahal dalam surah Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Hukum itu hanya milik Allah, tapi Ali bin Abi Thalib malah ikut campur dalam urusan hukum ini. Hukum arbitrase tadi itu, berdamai. Ya. Padahal hukum Allah nggak begitu, tapi Ali bin Abi Thalib tidak mau merujuk kepada hukum Allah. Inil hukmu illa lillah, itu kata Allah. Tapi Ali nggak mau berhukum sama hukum Allah. Makanya kami sekarang berseberangan dengan Ali dan memerangi Ali. Itu yang pertama. Terus kemudian mereka berkata lagi, wa ammal ukhra fa innahu qatala walam yasub walam yaghnam. Ali kemarin berperang sama Ummul Mukminina Aisyah. Tapi aneh, begitu peperangan ditawan ya enggak, diambil gonimahnya juga enggak, padahal perang. Loh, itu kan hak kita. Masa udah menang perang, ditangkap, ditawan ya enggak? Tapi kalau emang itu dianggap musuh kok lantas kemudian enggak, kalau dianggap teman tapi dimusuhin, dianggap sebagai musuh, kenapa nggak ditawan, nggak diambil harta rampasannya? Terus kata Abdullah bin Abbas, itu yang kedua. Iya, yang kedua. Fama salisah, coba kasih tahu yang ketiga apa? Alasan kalian memerangi Ali bin Abi Thalib. Qalu innahu maha nafsahu min amiril mu'minin fa idzan Ali amirul kafirin. Ali kemarin itu saat arbitrase menanggalkan jabatannya sebagai pemimpinnya orang-orang beriman. Kalau dia nggak mau jadi pemimpin orang beriman, maka dia jadi pemimpin orang-orang yang kufur dan ingkar. Itu logikanya begitu. 3 alasan itu. Ya. Qultu, yakni Abdullah bin Abbas mengatakan, "A'indakum siwa hadza?" Ada nggak yang lain? Coba ayo curhat aja, ngomong aja. Kita bertukar pikiran. Qalu hasbuna hadza. Cukup 3 itu yang menjadi landasan kami kenapa kami memerangi Ali bin Abi Thalib. Lantas kemudian Abdullah bin Abbas berkata gini, gimana kira-kira menurut kalian in qara'tu alaikum min kitabillah wa min sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, kalau saya bacakan kalian dari kitabullah, dari sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang akan membantah pendapat kalian, atardona, kira-kira kalian ridho nggak, mau rujuk nggak, mau taubat nggak kalau saya bisa menjawab pertanyaan kalian, ya,
dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalian kan bilang kalian hanya berkiblat kepada Quran, Sunnah, nggak ada yang lain. Saya mau jawab, kata Abdullah bin Abbas. Kata mereka, qalu na'am, iya, kami akan menerima. Pertama, perkataan kalian bahwa Ali bin Abi Thalib telah menjadikan manusia sebagai hakim dalam urusan agama Allah. Saya mau kasih tahu, di dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Ma'idah ya, kalau kita lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat 95 ini, ketika seseorang yang berhaji kemudian membunuh binatang dalam keadaan ihram, itu terkena konsekuensi hukuman. Hukumannya 1/4 dirham kelinci, kalau kelinci dan binatang buruan semacamnya. Itu di surah Al-Maidah ada keterangan itu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buru yang dalam keadaan berihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am. Kalau kalian membunuh secara sengaja, dendanya mengganti hewan yang sama dengannya. Menurut putusan hukum 2 orang yang adil di antara kamu. Jadi yang menentukan ini nanti adalah 2 orang di antara yang sama-sama berihram, yang dianggap paling adil. Harus ganti apa enggak gitu. Gantinya kayak gimana, berapa, itu diputuskan. Terus kemudian dalam masalah rumah tangga, ketika ada suami istri yang sedang bertengkar, maka dalam surah An-Nisa ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kita khawatir ada terjadi sengketa antara suami sama istri, maka utus hakim, 1 dari pihak laki, 1 dari pihak perempuan. Saya mau nanya sama kalian, kalau urusan masalah kelinci saja boleh ada hakim dari manusia, kalau masalah suami istri saja boleh ngutus hakim untuk mendamaikan, kenapa dalam urusan darah sesama muslim kita nggak boleh ngutus hakim? Gimana kalian menjawab? Diem orang-orang Khawarij, nggak bisa jawab nih. Terus Abdullah bin Abbas bilang, apakah saya sudah bisa ngejawab pertanyaan kalian? Kata orang-orang Khawarij, ya, kami terima yang pertama. Terus yang kedua, kata Abdullah bin Abbas, kalian mempertanyakan kenapa Ummul Mukminina Aisyah itu nggak ditawan. Sementara kalau bukan musuh, kemarin kenapa diperangin? Begitu udah menang, kalau kita anggap dia sebagai seorang musuh, kenapa nggak ditawan dan nggak diambil ghanimahnya? Saya mau ngasih tahu sama kalian bahwa sampai kapanpun Ummul Mukminina Aisyah adalah ibundanya orang-orang yang beriman. Maka Ummul Mukminina Aisyah, ibu saya dan ibu kalian. Mana ada seorang anak itu menawan ibunya sendiri? Gak ada. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya Nabi adalah ibu bagi kalian. Tuh kata Nabi, kata Allah. Itu kata Allah. Berarti Ummul Mukminin Aisyah ya ibunya kita. Gak ada seorang anak menawan ibunya sendiri. Kira-kira saya sudah bisa ngejawab belum? Sudah, kata orang-orang Khawarij. Terus yang ketiga, penghapusan gelar Amirul Mukminin bukan berarti Ali bin Abi Thalib menjadi Amirul Kafirin.
Masa gara-gara ditanggalkan pemimpin orang beriman lantas langsung disematkan dia sebagai pemimpin orang kafir? Ya nggak bisa begitu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah dulu yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Hudaybiyah atau kesepakatan Hudaybiyah. Kita udah bahas ya, kesepakatan Hudaybiyah udah lama dulu tuh. Ketika Rasulullah lagi bikin perundingan dengan Suhail bin Amr, Suhail bin Amr yang jadi utusannya Quraisy. Ya. Suhail waktu itu belum masuk Islam. Lagi nego, Sayyidina Ali yang nulis karena Rasulullah kan nggak bisa nulis. Terus kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Muhammad Rasulullah kepada utusan Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amr, apa-apaan nih? Hapus. Pertama, hapus Bismillahirrahmanirrahim. Kami nggak pernah mengakui siapa itu Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahim. Hapus. Yang kedua, hapus kata-kata Muhammad Rasulullah. Karena kami nggak pernah ngakuin engkau sebagai utusannya Allah. Kalau kami ngakuin engkau Rasulullah, nggak perlu ada perundingan ini. Kami nggak pernah ngakuin itu. Hapus. Suhail. Kata Rasul, Ali, hapus. Enggak ya Rasul, saya nggak mau hapus. Kata Rasul, hapus. Apakah dihapusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti Rasul nggak jadi utusan lagi? Ya enggak. Ali paham itu. Maka kalian terlalu prematur untuk menghukumi Ali. Gara-gara Ali meletakkan jabatannya sebagai Amirul Mukminin, kalian anggap Ali sebagai Amirul Kafirin. Di mana kalian ini? Ali itu yang membersamai Nabi, yang selalu mendampingi Rasulullah, bahkan hadir saat Hudaybiyah itu. Rasul ketika menghapus namanya sebagai Rasulullah, apakah otomatis Rasul nggak jadi utusan? Ya kan enggak. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Setelah itu terjadi 2000 orang taubat. 2000 orang taubat. Tapi sisanya kekeh untuk memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pasukan ada 6.000 dari total 12.000, mungkin sebagiannya wanita dan anak-anak. Tapi dari 6.000 itu yang 2.000 taubat, kembali ke ajaran yang benar, yang lurus. Terus kemudian yang 4.000 ini tetap memberontak. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk memerangi mereka. Ya. Memerangi mereka. Terjadilah perang namanya Perang Nahrawan. Perang apa namanya? Perang Nahrawan. Di bulan Sya'ban tahun 38 Hijriah, setelah semua pendekatan-pendekatan nggak diterima sama mereka, makin beringas, makin nggak terkontrol, Sayyidina Ali memutuskan udah kalau begitu kita redam mereka, kita perangi mereka. Perang, wah, di Nahrawan itu, ya. Dalam pertempuran ini habis orang Khawarij, habis sudah, ya, habis. Tersisa segelintir orang saja yang bisa lari kabur. Sebagian riwayat bilang kurang lebih jumlahnya 10 orang saja yang berhasil kabur dari semua orang-orang yang ikut perang. Cuman kan ada anak-anak dan perempuan tadi yang ikut perang. Tapi kalau pasukan kurang lebih 10, dalam bahasa lain hanya segelintir orang saja yang berhasil selamat saat itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang selamat adalah Abdullah bin Muljam. Sebagian ahli sejarah nggak mau nyebut nama Abdullah itu, nggak layak dia sebagai hamba Allah. Sebut saja bin Muljam. Dari riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, juga para mu'arrikhun sejarah yang lain, berkumpullah kemudian setelah itu 3 orang yang dulu ikut partisipasi dalam perang Nahrawan. Ini ex Khawarij. Yang pertama Abdurrahman bin Muljam, sebut saja Ibnu Muljam. Yang kedua Al-Barrak bin Abdillah. Yang ketiga Amr bin Bakar. Mereka ngobrol-ngobrol, ya.
terus inget kejadian Nahrawan, mereka ingat keluarga mereka. Ya Allah, kata mereka, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita nih, mereka yang memutuskan tinggal di Harurah adalah sebaik-baiknya manusia. Ternyata masih kekeh. Mereka adalah sebaik-baiknya manusia, yang paling banyak sholatnya, paling banyak puasanya, ngajak kembali kepada Allah. Mereka nggak takut cemoohan orang dalam menegakkan agama Allah. Tapi lantas kemudian mereka semua dibunuh nih sama Ali bin Abi Thalib. Dan pangkalnya 3 orang. Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, sama Amr bin As. Gara-gara mereka keluarga kita semua mati. Wah, tersulut emosi mereka. Emosional sekali pembicaraan itu. Ibnu Muljam terus ngomong begini, la aqtulannahum, saya akan bunuh mereka untuk membalaskan dendam orang-orang yang mati di Harurah itu. Terus Al-Barra menyambut, kalau gitu saya juga akan bunuh. Kata Ibnu Muljam, saya yang bunuh Ali. Kata Al-Barra, saya yang bunuh Muawiyah. Sementara Amr bin Bakar, kalau gitu saya yang bunuh Amr bin As. Maka mereka berikrar, bikin perjanjian, rencana busuk, ya, terus bikin target untuk membunuh. Mereka sudah sepakat kita akan lakukan ini di tanggal 17 Ramadan, serempak di 3 tempat yang berbeda. Berangkat masing-masing, ya, menuju target-target mereka. Ibnu Muljam berangkat ke Kufah karena Sayyidina Ali ada di Kufah, ya. Sementara yang lainnya tentu saja ke Syam, mendatangi Muawiyah dan Amr bin As radhiyallahu anhum. Sampai di Kufah, Ibnu Muljam menyembunyikan identitasnya. Sampai kemudian beliau ketemu sama seorang wanita yang tertambat hati, ya, kepadanya. Namanya Qatami. Sebagian riwayat menceritakan itu. Qatami ini ayahnya mati di perang Nahrawan. Kakak adiknya mati di perang Nahrawan, keluarga besarnya mati di perang Nahrawan. Jadi ternyata sama-sama alumni Khawarij. Begitu kemudian tertaut 2 hati ini, Ibnu Muljam mencoba untuk melamar dan meminang Qatami ini. Kata Qatami, saya terima lamaranmu dan khitbahmu dengan beberapa syarat. Yang pertama, mahar 3.000 dirham, 3,000 dirham. Terus kemudian saya minta 1 orang khadim, pembantu. Saya minta 1 orang budak wanita, dan yang terakhir syaratnya, kau bunuhkan Ali untukku. Wah, jadi mahar Pak, bunuh orang. Kau bunuhkan Ali untukku. Ibnu Muljam yang awalnya udah mulai hilang rasa dendam itu, bangkit lagi, keinget lagi. Kata Ibnu Muljam, pasti saya akan selesaikan syarat-syarat itu. Saya memang datang ke sini tuh ya awal tujuan saya pengen bunuh Ali. Maka setelah itu ya di tanggal 17 Ramadan, jadi sebelumnya Ibnu Muljam udah cari backup ya. Pertama ada orang namanya Wardan ya, itu suruhannya dari Qatami, terus juga merekrut Syabib bin Barjah. Syabib bin Darjah juga veteran perang Nahrawan. Awalnya nggak mau ikut bunuh Ali, nggak mau, karena tahu kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Awal udah sadar, tapi salah bergaul, Pak. Akhirnya setelah dihasut, mau lagi tuh. Jadi hati-hati kita memilih circle. Ya. Repot sekali kalau salah circle. Ya. Di tanggal 17 Ramadan, komplotan Ibnu Muljam bergerak. Ya. Setelah itu sesuai dengan rencana udah disurvei dulu, ya. Dan di riset dulu. Sayyidina Ali kalau pagi-pagi itu bangunin warga. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, kumu yarhamukumullah. Hayya 'alas salah. Ali begitu. Tiap pagi bangunin orang-orang sholat subuh. Mereka sepakat pagi-pagi nih saat Ali keluar bangunin sholat. Betul. Saat Sayyidina Ali bangun sholat, Ibnu Muljam dan komplotannya keluar. Terus kemudian membacok palanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Pas kena. Begitu kena, Sayyidina Ali bilang tangkap.
kejar, tangkap. Orang-orang sebagian udah mulai menyadari itu, ya. Sampai kemudian tertangkaplah Ibnu Muljam saat itu. Insya Allah. Ya. Sementara dua orang yang lain ini semua ketangkep. Muawiyah berhasil untuk dibacok, cuman nggak fatal efeknya. Sementara Amr bin Bakar salah sasaran, bukan Amr bin As yang kena, tapi Kharijah, orang lain. Kebetulan lagi kurang sehat, Kharijah ini jadi imam, gantiin Amr bin As. Begitu dibunuh, salah orang gitu. Ya. Maka ketiga-tiganya dieksekusi, ya. Termasuk Ibnu Muljam. Tapi ada sebagian riwayat menceritakan Ibnu Muljam ini kekeh dengan kesalahannya sampai akhir hayatnya. Dan Masya Allah, luar biasa sekali. Ibnu Muljam ini sama sekali nggak ngeluh sakit saat kedua tangan dan kakinya dimutilasi, Pak. Malah dia baca surah Al-Alaq sampai khatam saat dimutilasi itu. Ini ada dalam Talbisul Iblis, lihat dalam kitab Ibnu Jauzi. Terus kemudian tatkala lidahnya hendak dipotong, baru dia nangis. Kata dia, saya nggak mau mati dalam keadaan nggak bisa berzikir. Jadi seolah-olah tuh alim betul, alim betul. Bagi para khawarij yang lain, Ibnu Muljam tuh kayak pahlawan. Mereka memuji aksinya Ibnu Muljam, menganggapnya sebagai orang yang menjual diri mereka untuk menggapai ridho Allah. Bayangin, bagi orang-orang yang sepemikiran. Tapi bagi kita tahu, nampak sekali bahwa Al-Quran bagi orang-orang Khawarij ini hanya jadi tameng dan nafsu politik saja. Al-Quran itu. Mereka memaksa agar Sayyidina Ali menerima arbitrase atas nama Al-Quran, tapi maksa beliau mengurungkan dan menolak hasil arbitrase juga atas nama Quran. Jadi begitulah Khawarij. Ya. Mereka nggak pernah berpikir bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang mereka lawan itu jauh lebih paham sama Al-Quran. Jadi seolah-olah mereka menganggap mereka yang paling paham sendiri sama Al-Quran. Yang dibunuh Sayyidina Ali, kalau mau adu paham, ya jauh. Bahkan Rasulullah pernah ngasih testimoni terkait Sayyidina Ali, yang paling paham biqada'illah tentang hukum-hukum Allah adalah Ali bin Abi Thalib. Hawa nafsu mereka itu yang akhirnya menggerogoti diri sampai berbuat jauh sedemikian parah. Ketika penafsiran ulama ahli ilmu tentang Al-Quran dianggap sesat oleh orang-orang yang hanya tekun beribadah saja tapi nggak menguasai ilmu Al-Quran, ketika orang-orang awam sudah merasa kelompoknya sebagai satu-satunya representasi dari Al-Quran, ketika vonis kafir dengan mudah muncul karena perbedaan ijtihad politik, saat itulah nalar Khawarij nampak, Pak. Nalar-nalar Khawarij yang harus diwaspadai keberadaannya di setiap masa. Nah, kita harus hati-hati sama pemikiran-pemikiran modelan Khawarij ini. Jadi ketika ulama-ulama ahli tafsir itu ya dianggap sesat oleh orang-orang yang cuman gara-gara tekun ibadah tapi dia nggak menguasain secara spesifik mendalam ilmu Al-Quran, kalau itu udah terjadi, itu nalar-nalar Khawarij. Kalau orang-orang awam ini udah pandai berfatwa dengan ilmu yang sekedarnya, orang-orang awam ini merasa kelompoknya sebagai satu-satunya representasi Al-Quran, sunnah Nabi yang lain bukan, ini bahaya. Nalar-nalar pikir Khawarij ini muncul. Kalau sudah ada orang gampang memvonis kafir cuman gara-gara perbedaan ijtihad dan pandangan yang padahal semuanya dengan dalil, ini nalar-nalar Khawarij. Seram betul. Maka kita harus waspada, belajar dari kisah Khawarij ini hingga wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, sebagai pelajaran yang harus kita pegang betul. Karena pemikiran-pemikiran ini bisa menjangkit siapa saja. Apapun kelompok dan afiliasinya bisa saja terjadi. Daesh misalnya, ISIS kemarin itu salah satunya. Dia punya dalil Al-Quran dari sunnah Nabi, tapi siapa yang nggak sama ijtihad, apalagi dalam ijtihad politik, halal darahnya. Itu kenapa beberapa ulama dibunuh-bunuhin, sama persis
Kejadiannya saat di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Semoga umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tumbuh kasih sayang dan kebersamaan ketimbang benih-benih kebencian, insya Allah. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, dan alhamdulillah kita sudah sampai di akhir episode dari pembahasan kitab Fikih Sirah Nabawiyah, yang insya Allah mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita sudah berjumpa dengan kitab yang lainnya, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi asbab kebaikan untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.